Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Tadin Epriyadi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 3. Pada kesempatan ini dan pertemuan ini Bapak akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad, maka tidak ada nabi lagi. Jika ada yang mengaku-ngaku menjadi nabi, maka itu adalah dikatakan sesat. Karena Nabi Muhammad Khotamul Anbiya, nabi penutup dari para nabi. Sifat mulia Nabi Muhammad yang diteladani dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti sifat percaya diri, mandiri, agar kita menjadi manusia yang terpuji. Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sifat mulia seperti fatona, toblik, sidik, dan amanah. Sifat-sifat yang mulia tersebut hendaklah kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, dimanapun kita, di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan. Pada kesempatan ini, kisah teladan Nabi Muhammad yang akan kita bahas yaitu percaya diri dan mandiri, di mana kedua sifat ini bisa diteladani oleh anak-anak semua nanti dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kisah teladan Nabi Muhammad, sebelumnya Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai kisah Nabi Muhammad sebelum melanjut ke sifat percaya diri dan mandirinya. Itu Bapak akan menjelaskan sedikit tentang kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang berarti pimpinan para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki oleh Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan dari Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah menunjukkan sikap percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan, ketika berumur 6 bulan dalam kandungan ibunya. Terus ibunya juga meninggal. Jadilah Nabi Muhammad seorang anak yatim. Ketika itu ibunya meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Meskipun yatim, Nabi Muhammad SAW tetap percaya diri. Beliau tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya saat itu. Di bawah asuhan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW tetap ceria. Pada usia 8 tahun, ada berita duka juga. Sang kakek meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Sejak usia kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sikap mandiri. Pada usia 8 tahun Nabi Muhammad menggembala kambing. Karena kejujuran, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya kepada beliau. Nabi Muhammad juga belajar merawat unta dan mengikat tali pelana. Nabi belajar bagaimana cara memasang pelana menaikkan barang ke atas unta. Dalam waktu yang singkat, Nabi Muhammad SAW sudah mahir melakukannya. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW ikut berdagang ikut pamannya ke negeri Syam. Negeri Syam itu di Syria kalau sekarang ya. Nabi diajak menemani pamannya sambil belajar berdagang. Pengalaman berdagang membuat mandiri. Setelah dewasa, Nabi Muhammad SAW bekerja di tempat Khadijah yang nanti pada akhirnya akan menjadi istri beliau. Menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang. Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Khadijah pun sangat puas dengan pekerjaan. Di mata penduduk Mekah, ini Nabi Muhammad SAW sangat dipercaya. Mereka memberikan julukan Al-Amin kepada Nabi Muhammad, yang artinya dapat dipercaya. Setiap orang menitipkan barang kepada Nabi Muhammad, maka barang tersebut terjaga, akan utuh, tidak berkurang sedikit pun. Suatu ketika
Dia cerita, ya, Bapak ceritakan suatu ketika para pemimpin kabilah Quraisy berselisih. Mereka berebut meletakkan Hajar Aswad yang ada di Ka'bah. Sebelumnya Ka'bah diperbaiki dindingnya. Selesai diperbaiki, para pemimpin kabilah saling berebut. Mereka merasa paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka bertengkar. Maka salah satu pimpinan kabilah mengusulkan supaya menunjuk Nabi Muhammad yang waktu masih remaja untuk memutuskan perselisihan mereka. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad mengajukan usul untuk melepaskan surban yang dipakai dan menggelarnya. Setiap pemimpin kabilah diminta memegang tepi surban Nabi Muhammad, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah surban secara bersama-sama. Pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah dengan cara tersebut. Semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapatkan kesempatan. Sejak itulah para kabilah bersatu lagi. Mereka memuji keputusan Nabi Muhammad SAW. Ini setelah menjadi Rasul di usia 40 tahun, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, usia 40 tahun, dari segi berdakwah, Nabi Muhammad juga percaya diri meskipun kaum Quraisy menentangnya. Nabi Muhammad SAW tetap terus berdakwah. Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan untuk menyuruh meninggalkan berhala. Walaupun banyak sekali yang menentang, tapi beliau tetap percaya diri. Sifat Nabi Muhammad SAW harus diteladani agar kita menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad SAW. Dari kisah Nabi Muhammad tersebut diperoleh beberapa keteladanan sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW adalah insan, seorang memiliki akhlak mulia, seorang yang sabar dan tabah dalam menghadapi segala rintangan dan penentangan ketika berdakwah, seorang pemberani yang meyakini kebenaran ajaran Islam, pemimpin yang adil, mandiri, percaya diri, dan mau menghargai pendapat orang lain, senantiasa mengajak umatnya ke jalan yang benar, senantiasa menyuruh dan menyebarkan perdamaian, hidup damai dan niat baik dengan sesama manusia. Itu adalah kisah teladan dari Muhammad yang diperoleh dari beberapa keteladanannya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang berkaitan dengan keteladanan Nabi Muhammad, yaitu percaya diri dan mandiri. Yang pertama, sikap percaya diri. Percaya diri adalah rasa tidak minderan, rasa percaya dengan kemampuan diri sendiri, tidak grogi, tidak deg-degan, tidak takut dengan orang lain. Percaya diri berarti percaya kepada diri sendiri atau meyakini bahwa kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik, pantang menyerah dan tidak berputus asa. Setiap orang memiliki kemampuan masing-masing. Semua itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Contoh sikap percaya diri, kita harus yakin bahwa belajar akan membuat kita pintar. Ketika mengerjakan tugas, kita harus percaya diri dengan cara mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah putus asa ketika mendapat kesulitan. Kesulitan adalah tantangan yang harus kita hadapi. Dalam beribadah contohnya, kita harus percaya diri. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat semua ibadah kita. Jangan karena ingin dinilai oleh orang lain, maka kita hilang keikhlasan kita dalam beribadah, sehingga kita bersifat riah jadinya. Masih banyak lagi contoh sikap percaya diri yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW. Seperti berlatihlah menjadi orang percaya diri dengan cara rajin belajar, rajin beribadah, dan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Insya Allah kita akan menjadi pribadi yang percaya diri. Yang kedua, sikap mandiri. Mandiri adalah melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Semua orang yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dilakukan sendiri dengan penuh tanggung jawab. Seperti contoh, kita contohkan anak-anak sekalian, bisa mencontohkan bagaimana sikap mandiri kita ketika di rumah, ya, mandi sendiri, terus menyiapkan pakaian sendiri, tempat tidur ketika